warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmirawati dari kelas 11 IAI 2 yang akan menyampaikan materi bagian B untuk memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam. B. Kemunduran kerajaan besar. Kemunduran Islam tidak terlepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam besar di Jazirah Arab. Kita ambil satu contoh, yaitu kerajaan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah telah mencapai puncak kejayaan dan menuai kemunduran, dan pada akhirnya daulah tersebut runtuh. Daulah Abbasiyah runtuh bukan tanpa sebab. Setelah Abbasiyah berhasil membumikan kejayaan dan peradaban, contohnya memajukan ilmu pengetahuan, pada akhirnya menuai keruntuhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal, yaitu yang pertama, perebutan kekuasaan dalam pemerintahan yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah yang tidak terbendung. Pada saat itu, orang-orang Arab belum bisa meninggalkan pengaruh Daulah Umayyah yang disebabkan kala itu seluruh pemimpinnya berasal dari orang-orang Arab. Orang-orang non-Arab pada saat kepemimpinan Daulah Abbasiyah menginginkan penerus dan pemimpin Daulah Abbasiyah berasal dari kalangan mereka. Begitu juga dengan orang-orang Persia. Mereka juga menginginkan pemimpin dan penerus Daulah Abbasiyah berasal dari kalangan mereka. Yang kedua yaitu fanatisme kebangsaan. Ini juga merupakan salah satu penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah, yang memunculkan sentimen di kalangan bangsa-bangsa non-Arab, yang akhirnya memunculkan perselisihan yang berbuntut pada perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Daulah Abbasiyah adalah daulah yang kaya. Baitul Mal penuh dengan harta. Uang masuk lebih besar daripada uang pengeluaran. Pada waktu itu, perekonomian Daulah Abbasiyah sangat maju, ditandai dengan majunya perdagangan, pertanian, dan industri. Akan tetapi, pada masa kemunduran politik, ekonomi pun ikut menurun, sehingga pada waktu itu, ekonomi merusak tatanan ekonomi pada masa itu. Yang keempat, kecenderungan para penguasa hidup berfoya-foya, bermegah-megahan, ditambah lagi para hartawan dan anak-anak pejabat yang menyebabkan roda pemerintahan dan rakyat jatuh miskin. Selanjutnya yaitu faktor internal yang menyebabkan runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu munculnya daulah-daulah kecil yang ingin memerdekakan diri. Dan yang terakhir yaitu dominasi bangsa Turki, dominasi bangsa Persia yang ingin memerdekakan diri. Selanjutnya, faktor eksternal yang menyebabkan Daulah Abbasiyah mengalami keruntuhan. Yang pertama yaitu perang salib yang terjadi antara umat Islam dan umat Kristiani yang telah menumbuhkan benih-benih kebencian, permusuhan yang begitu tinggi. Ditambah lagi benih-benih tersebut semakin meninggi ketika Bani Saljuk menetapkan peraturan baru yang menyulitkan orang-orang Kristen berkunjung ke Baitul Maqdis. Perang salib ini terjadi beberapa gelombang yang menyebabkan banyak korban maupun dari umat Islam maupun dari umat Kristen. Perang salib ini memberikan akibat beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh orang-orang Kristen. Selanjutnya yaitu serangan bergelombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hula Khukan, yang telah meluluh lantahkan Baghdad dan seluruh penjuru Daulah Abbasiyah. Pada saat itu terjadi tragedi kemanusiaan yang terjadi kurang lebih selama 40 hari yang memakan korban jiwa umat Islam, kurang lebih ratusan ribu umat Islam yang gugur pada saat itu. Perang salib ini menjadi penanda terakhir runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu pada saat itu terbunuhnya khalifah terakhir Daulah Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Muqtasim, yang menjadi penanda akhir runtuhnya Daulah Abbasiyah. Bukan hanya negara-negara itu saja, tetapi di belahan bumi lainnya juga mengalami hal yang sama. Seperti Bani Ahmar di Andalusia juga berakhir dengan sangat tragis. Khalifah terakhirnya diusir dari Andalusia, juga rakyatnya ikut diusir dari Andalusia atau tetap berada di Andalusia, akan tetapi harus berganti keyakinan. Demikian juga dengan Daulah Mughal.
Daulah Mughal juga mengalami nasib yang sama ketika kondisi politik dalam negeri mereka rapuh. Imperialisme Inggris mengambil kesempatan untuk menjajah dan menguasai dinasti Mughal, Daulah Mughal, yang pada akhirnya mereka dapat menguasai Daulah Mughal. Dan titik akhir dari penjajahan tersebut, negara India dapat memerdekakan diri mereka sendiri. Syekh Amir Saqib Arsalan menyimpulkan bahwa kenapa umat Islam ini sulit untuk maju dan mengalami kemunduran secara terus-menerus. Yang pertama yaitu umat Islam ini sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat yang ditinggalkan sebagai pedoman yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu umat Islam ini sangat sulit untuk bersatu dan sudah terpecah belah. Yang ketiga yaitu umat Islam ini sangat cinta dunia dan takut mati. Dan yang terakhir yaitu mundurnya umat Islam diakibatkan sudah hilangnya semangat jihad dalam diri umat Islam tersebut. Setelah yang dapat saya sampaikan, salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.